Assalamualaikum GeoSquad, ketemu lagi dengan Geografi. Semoga selalu sehat jasmani dan rohani, serta semangat cari ridho ilahi. Di sesi ini kita akan belajar bersama untuk menentukan skala pada sebuah peta. Ada 3 cara, apa saja? Yuk kita cek. Oke, cara menentukan skala yang pertama adalah membandingkan jarak peta dan jarak lapangan. Di sini sudah ada rumusnya. Mungkin kalian di SMP sudah pernah menghitung juga ya. Ada 2 versi terkait rumus segitiga skala peta. Kalau yang versi ini jarak sebenarnya yang di atas. Ada juga versi yang satunya JP-nya yang di atas. Itu sama saja ya. Untuk keterangannya bisa dilihat di samping. JS adalah jarak sebenarnya, JP adalah jarak di peta, dan skala adalah skala pada peta. Ini S-nya ya, S. Terus langsung saja ke contoh soal karena saya berasumsi kalian sudah pernah mengerjakan. Di sini yang ditanyakan adalah skala petanya. Nah, yang diketahui adalah jarak pada peta 5 cm dan jarak di lapangan atau di keadaan sebenarnya adalah 20 km. Cara menghitungnya adalah ini kita akan mencari skala. Kalau skala berarti ini tinggal ditutup ya, yang akan kita cari ditutup. Jadi misal kita akan mencari skala. Nah, berarti skalanya ditutup, berarti JS-nya tetap di atas. JS per JP. Jadi JP gitu ya. Jadi ini menunjukkan ini adalah sebagai pembilang atau yang di atas ya, yang dibagi, kemudian yang di bawah CP dan S adalah sebagai penyebut atau yang dibagi. Nah, ini sudah ketemu rumusnya. Skala sama dengan jarak sebenarnya per jarak pada peta. Berarti kita hitung saja di sini. Skalanya adalah CS. CS-nya 20 km ya. 20 km per CP. CP berarti 5 cm. Nah, di sini satuannya belum sama. Yang jarak sebenarnya kilometer, yang jarak pada peta adalah 5 cm. Maka akan kita samakan dulu atau kita konversikan ke dalam satuan panjang yang sama. Ini kilometernya kita jadikan cm ya. Kilo ke senti itu turun 5. Berarti ini 20-nya tetap, terus kita tambahi angka 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penitikannya kita ambil 3 angka dari belakang titik, 3 angka dari belakang titik. Udah 2000, ini satuannya berarti sudah terkonversi ke cm. Lalu ini sama ya, masih sama 5 cm. Nah, karena jarak sebenarnya dan jarak pada peta sudah sama satuan panjangnya, maka tinggal kita bagi. Misal 20 bagi 5 dulu, 4. Nah, kita tinggal tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 400.000 ya. Berarti, jadi skala peta di atas adalah 1:400.000. Gitu ya. Oke, kita langsung latihan soal. Nah, di latihan soal ini kalian harus mencari JP atau jarak pada peta. Tadi kan rumusnya seperti ini ya. JS JP kali S. Berarti untuk mencari JP-nya ditutup. Berarti rumusnya JS per S. Nah, silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua untuk menentukan skala, yaitu membandingkan dengan peta lain yang sudah mempunyai skala. Di sini langsung saja rumusnya P2 sama dengan J1 per J2 kali P1. Di sini sudah ada keterangannya. Intinya kita tidak usah terlalu terpaku pada rumus, langsung saja ke prakteknya. Di sini kita sudah mempunyai 2 peta ya, peta A dan peta B. Nah, kita akan mencari skala peta yang belum diketahui. Berarti yang dicari skala peta A atau peta B?
yang belum diketahui adalah peta B. Ya, kita akan mencari skala peta B ya. Caranya adalah ini P2-nya boleh kita tulis P2 sama dengan J1. J1 adalah J, jarak. Di sini yang menjadi pembilang adalah jarak peta yang sudah diketahui skalanya. Jadi ada dua jarak peta ya, yang pertama 5 cm, yang kedua 10 cm. Dari kedua peta ini, peta A dan peta B, yang sudah diketahui skalanya adalah peta A. Maka yang akan kita tuliskan sebagai pembilang adalah jarak dari peta A, yaitu 5 cm. Terus peta B 10 cm. Dikali skala peta yang sudah diketahui, yaitu 100.000. Di sini saya hanya akan menuliskan penyebut skalanya saja ya, jadi 1 bandingnya tidak saya tuliskan. Lalu langsung kita hitung. Ya, berarti 5/10 itu sama dengan setengah. Setengah kali 100.000 berarti 50.000. Berarti di sini langsung bisa kita ketahui kalau skala peta B adalah 1/50.000. Begitu, sudah jelas ya? Diingat-ingat ya Mas, Mbak, yang di atas yang di atas adalah jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. Entah itu petanya mau yang di atas atau di bawah, yang penting yang sudah diketahui skalanya yang di atas. Ini ya, sudah diketahui skalanya yang ke sini. Oke, begitu. Langsung saja ke latihan soalnya sebagai berikut. Ya, di sini langsung ya, berarti kita harus mencari peta yang pertama. Ya, tadi sudah ada rumusnya, silahkan bisa dilanjutkan sendiri. Terus yang ketiga, yaitu menentukan skala dengan cara menghitung kontur interval. Oke, di materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang peta topografi ya. Jadi peta topografi itu peta yang menunjukkan ketinggian. Dan biasanya ketinggian itu disimbolkan oleh garis kontur. Nah, garis kontur itu kemarin apa? Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan tempat dengan ketinggian yang sama. Jadi itu garis khayal ya. Nggak ada nanti kalau kalian penasaran gitu ya, mencangkul tanah, pengen nyari garis kontur itu nggak ada. Itu hanya untuk memudahkan pengukuran serta lebih bermanfaat ya. Misal untuk pendakian, itu kan bisa diketahui ketinggiannya berapa begitu. Ya, langsung saja ya. Di sini CI itu adalah, ini bahasa Inggrisnya begini, contour interval. Sama saja ya. Ya kalau kontur gitu ya, kalau di bahasa Inggris CI contour interval. Rumusnya adalah penyebut skala. So, penyebut skala itu kan skala biasanya 1/20.000 misal ya. Lah, penyebutnya itu hanya bagian belakangnya saja. Jadi 1 bandingnya tidak diikut sertakan. Lalu 2000 ini sudah rumus. Jadi tidak boleh diutak-utik. Tidak boleh kayaknya lebih enak 1000 ya. Iya, nggak boleh, harus tetap 2000. Nah, kalau ingin mencari CI, caranya seperti itu. Lalu kalau misalnya yang diketahui CI-nya dan kalian harus mencari skala, tinggal dibalik saja. Berarti skala sama dengan CI kali 2000 ini ya. Nah, di contoh soal ini yang ditanyakan adalah skala. Berarti skala rumusnya adalah CI kali 2000. CI adalah kontur interval. Kontur interval adalah selisih antara ketinggian garis satu dengan garis yang lain. Itu namanya kontur interval. Jadi di sini ada 2 garis kontur. Yang pertama adalah ketinggiannya 940 meter. Dan garis kedua ketinggiannya 900 meter.
Nah, ini kontur ya, ada 2 kontur. Lalu selisihnya berapa? Selisihnya berarti 940 kurangi 900. Jadi hasilnya 40. Nah, 40 itu adalah kontur interval. Berarti CI-nya adalah 40. Sekali lagi ya, 40 ini diperoleh dari selisih 940 kurangi 900. Lalu dikali 2000. Hasilnya berarti 4 kali 2 ya, 8. Terus nolnya ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sudah ketemu 80.000, berarti skala dari peta topografi berikut adalah 1:80.000. Begitu, insya Allah sudah jelas ya. Sekarang tinggal ke latihan soal. Nah, di sini pada soal pertama sudah diketahui skalanya, berarti kalian tinggal mencari CI. Lalu soal yang kedua adalah, nanti kan kalian sudah mengetahui CI, sudah mengetahui skala. Nanti kalian akan menghitung ya, titik R ini ketinggiannya berapa gitu. Dan harus diketahui jarak setiap garis adalah sama. Misal, nanti CI-nya berapa ya? Berarti ya setiap garis kontur selisihnya pasti sama. Misal, interval kontur dari suatu peta topografi adalah 50. Berarti selisih semua garis adalah 50. Misal garis pertama ketinggiannya 50. Berarti garis kedua 100, garis ketiga 150, garis keempat 200 meter, dan sebagainya. Gitu ya.